Halo Indonesia, kembali lagi bersama How Much Do You Know dari kami, Nautika, Unit Selam Institut Teknologi Bandung. Pada episode 1 kemarin, di kota Bandung, kita sudah membahas mengenai sampah plastik di laut. Mulai dari Indonesia sebagai penyumbang sampah plastik yang berakhir di laut terbesar kedua di dunia, pengaruh sampah pada masa pandemi ke laut, hingga cara mencegahnya. Indonesia mempunyai sumber daya alam laut yang diakui keindahannya oleh dunia. Melimpahnya ikan, warna-warni terumbu karang, serta keragaman hayati ataupun non-hayati laut lainnya membuat Indonesia semakin diakui oleh dunia atas kekayaan lautnya. Namun sayangnya, pemanfaatan dari sumber daya alam laut ini kurang maksimal, begitu pula dengan perawatannya. Saat ini, kami berada di kota metropolitan Jakarta. Yuk kita cari tahu seberapa besar pemahaman masyarakat Jakarta mengenai laut. Bang, lu tau Bu Susi kan? Susi Pujastuti. Iya. Kenal. Kenal? Oh, tahu lah. Iya, jadi dulu tuh Bu Susi suka ngomong, ayo makan ikan, iya gak sih? Kayak gejer-gejerin tuh makan ikan gitu. Iya. Gitu. Kupain aja bang, menurut lu kenapa tuh? Ya mungkin mau ningkatin daya pasar lokal Sabi itu. dari laut Indonesia sendiri. Betul. Mungkin biar kenyang mas. Saya nggak tahu mas, saya nggak tahu. Ya biar pinter aja kali ya. Ya soalnya kan kita kan negara yang dinyangkutin laut ya. Iya. Ini kan sumber daya kita banyak. Iya, kita 70% laut soalnya bang. Iya. Dengan memperbanyak konsumsi ikan, kita juga membantu meningkatkan potensi perikanan di Indonesia, dan perekonomian nelayan juga akan ikut meningkat. Nah, bagi kita sendiri, konsumsi ikan dapat meningkatkan kemampuan otak karena mengandung omega 3, lemak tak jenuh, dan protein yang baik bagi otak. Jenis ikan dan olahannya juga ada banyak, jadi kita tidak perlu khawatir bosan dengan menu ikan. Tempat atau wilayah yang paling beragam gitu, spesies lautnya itu di mana mas? Di Papua. Lautan Papua. Lebih spesifiknya? Raja Ampat. Selat Sunda kali. Setahu gue sih Laut Bunaken kalau nggak salah. Bunaken, cakep. Di mana ya? Tempat-tempat terkenal gitu mas? Ancol. Iya. Papua kali, Bajuk bukan. Pulau Jawa mungkin kali ya. Pulau Seribu. Ada Bunaken, ada Raja Ampat, tapi saya kurang tahu sih kalau beragam itu beragam apa aja. Jadi tahu apa enggak? Tempatnya tahu. Oke. Yang benar, Raja Ampat ya. Karena menurut Flyancy, Raja Ampat merupakan salah satu tempat dengan keanekaragaman laut terbesar di dunia. Karena itu, Raja Ampat juga pernah dinobatkan sebagai wisata diving terbaik di dunia. Tadi kan saya sebutin Raja Ampat sama Bunaken. Nah, sekarang itu makin rusak mas. Kalau menurut mas, kenapa tuh? Yang jelas yang pertama mungkin tingkat kesadaran masyarakatnya ya udah mulai berkurang dengan dia membuang sampah sembarangan, tidak bisa menjaga daerahnya dari pencemaran sampah, orang buang sampah sembarangan di laut itu. Wah, kayaknya manusianya kali itu ya. Menurut saya kenapa tuh? Yang rusak lingkungan kali itu ya. Atau gimana itu? Mungkin kurang apa ya, dari manusianya sendiri sih, dari pengunjung pariwisatanya sih kurang mencintai alamnya sih, jadi kayak lebih menikmati doang tapi juga nggak menjaga, jadi akhirnya ya udah akibatnya kebanyakan terumbu karang ataupun spesies laut yang tadinya bermacam-macam sekarang cuma ya nggak terlalu banyak lagi. Sampah mungkin. Mungkin dari apa sih yang datang dari apa sih namanya yang kalau datang sih? Turis ya? Ya turis. Iya. Mungkin dari situ juga karena mungkin buang sampah sembarangan, divingnya mungkin tekniknya yang salah ya kan. Bunaken jadi rusak itu mas. Iya. Mungkin dari perilaku masyarakatnya juga mas. Tidak mencintai alam atau lingkungan, jadi bisa rusak. Orangnya sebenarnya yang rusak bukan lingkungan. Suka ada sampah yang sama. Beban ya?
banyak hal yang menyebabkan rusaknya daerah wisata maritim di Indonesia, mulai dari overfishing, perilaku wisatawan dan diver yang buruk, eksploitasi secara berlebihan, sampai dengan overtourism. Harapan abang buat laut Indonesia gimana tuh? Laut Indonesia ya ini aja sih, lebih terkenal juga buat turis juga datang kan, jadi ekonomi jadi bersih juga kan. Tadi kan bilang juga 70%. Iya, Indonesia Baiklah, gimana sih sebagai warga Indonesia pasti mau gimana tempat wisata itu bisa dilihat sama orang luar juga, nggak cuma orang Indonesia, dan balik lagi ke orang itu masing-masing, bagaimana cara dia menjaga, merawat ibarat miliknya sendiri juga itu budaya wisata yang kayak milik dia sendiri juga lah istilahnya, kayak gitu. Harus jaga buat kedepannya, anak cucu kita kedepannya bisa merasakan juga keindahan alam Indonesia. Yang pertama, kita dari warga atau masyarakat kita sendiri harus sadar diri ya tentang bagaimana cara menjaga kelautan kita dengan kekayaan yang kita punya. Ya, intinya dari kita sadar diri untuk memelihara kelautan kita. Ya semoga lebih terjaga lagi ya dari sebelumnya, yang tadinya bagus supaya bisa lebih bagus lagi. Berarti kan bukan dari segi pengelola pariwisatanya juga, tapi dari segi manusianya juga atau pengunjungnya juga ikut melestarikan budaya ataupun laut itu sendiri. Harapannya Iya. harapannya bisa lebih bagus lagi, lebih indah lagi, terus biar banyak wisata asing yang datang juga, jadi perekonomiannya juga meningkat juga. Ya mudah-mudahan Menteri Pariwisata juga ikut andil dalam ini ya, buat mempersatukan pariwisata di Indonesia. Soalnya kan keragaman Indonesia kan lautnya sangat luas ya. Sayang kalau nggak dimaksimalkan dengan baik. Soalnya kan bisa jadi itu penyokong masukan dari luar biar lebih dikenal. Cuma bukan Pulau Bali aja gitu. Deep banget ya. Amin. Semoga laut Indonesia bisa lebih dijaga dan dimanfaatkan dengan baik ya. Kita sebagai masyarakat Indonesia juga harus turut ambil andil dalam menjaga laut Indonesia. Sebagai divers atau penyelam, kita yang berkontak langsung dengan laut dan biota di dalamnya juga harus lebih berhati-hati dalam menjaga ekosistem laut Indonesia. Sayang nih, perjumpaan kita cuma sampai di sini. Kami dari Nautika pamit dulu ya. Ayo sama-sama kita jaga kelestarian laut Indonesia.